Ya, ketemu lagi. Untuk konten kali ini mau bahas seputar crafting atau membuat perlengkapan dengan char blacksmith. Bukan yang di NPC ya, char blacksmith. Jadi di Toram ini player bisa build char blacksmith untuk membuat perlengkapannya sendiri. Char blacksmith ini nggak cuma buat bikin perlengkapan, tapi juga buat fill stat atau ngisi stat ke perlengkapan tersebut, dan juga bisa buat ubah penampilan dan warna. Untuk ubah penampilan dan fill stat aku nggak akan bahas. Yang aku bahas di sini cuma buat perlengkapannya, bikin perlengkapan atau biasa disebut crafting. Untuk crafting sendiri, char BS ini bisa craft dua jenis. Yang pertama armor, yang kedua senjata. Untuk armor sendiri bisa dijual dengan nilai jualnya berdasarkan jumlah lubangnya, jumlah slotnya. Ya, satu slot laku, cuma nilai jualnya kecil, atau bahkan orang lebih milih dibuang daripada dijual kalau cuma satu slot. Sedangkan untuk senjata, nilai jualnya nggak cuma dari jumlah lubangnya, nggak cuma dari jumlah slotnya, tapi dari weapon attack atau attack dari senjatanya, terus dari jumlah slotnya, dan juga potensinya. Oh iya, armor juga nilai jualnya nggak cuma dari lubang, tapi dari potensinya. Tapi kalau lubangnya nggak dua slot, potensinya gede pun juga susah lakunya atau bahkan nggak berharga. Jadi kalau armor fokusnya di jumlah lubang dulu, baru potensinya buat naikin nilai jual. Kalau senjata, nilai jualnya dari weapon attack, slot, dan potensi. Itulah kenapa buat awal kalau langsung bikin BS buat craft weapon itu susah, karena ada yang namanya level kesulitan. Kalau armor kan begitu BS-nya level cap. Nah, level cap itu ngaruh ke jumlah statnya banyak, terus potensinya otomatis banyak kan. Potensi armor dari stat fit ya. Kalau weapon ya dari STR, dari deck, dan dari stat lain. Nah, armor ini karena yang penting 2 slot dulu dan jumlah potnya, makanya armor baju pengelana atau adventure diary itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai nanti Toram tutup, itu tetap laku. Karena yang penting jumlah slotnya 2 dan potensinya itu bakal naik terus seiring naiknya level capnya, level char kita. Jadi para petani bewing itu akan ada terus menerus, para petani unggas itu akan ada terus menerus, nggak mungkin hilang kemakan zaman. Karena ya yang penting jumlah slotnya, mau devnya sekecil apapun nggak ngaruh. Jadi makanya aku bilang kalau bikin build BS Fit itu begitu level cap atau minimal level 250 itu udah bisa diajak kerja, udah bisa buat gacha armor, hasilnya bisa langsung dijual. Bandingkan dengan BS untuk craft senjata, baru level cap langsung craft, paling bisa craft apa sih, pedang pendek. Kalaupun dapat 2 slot emang laku dijual, kan nggak laku karena attack-nya udah ketinggalan. BS senjata ini bisa diajak kerja kalau level proof atau level kesulitannya, level div-nya itu udah tinggi, biar bisa craft senjata terbaru. Kenapa terbaru? Karena senjata terbaru otomatis weapon attack-nya juga yang paling baru, yang paling tinggi. Nah, kita bahas tentang pot dulu. Ini ada tabel tentang perhitungan pot. Pot itu potensi. Fungsi dari potensi ini buat untuk nilai dari stat apa yang bisa kita masukkan waktu fill stat. Makin besar potensi, makin banyak atau makin tinggi stat yang bisa di fill atau dimasukkan ke equip tersebut waktu fill stat. Jadi tiap equipment yang bisa dibikin itu ada namanya potensi dasarnya, nanti ditambah dengan potensi dari stat char kita, tergantung kita isi statnya apa. Itu keterangan stat apa aja ada di tabel sebelah kiri itu. Untuk selanjutnya ada yang namanya level kesulitan atau difficult atau level div.
level div atau level kesulitan ini berfungsi sebagai syarat untuk craft atau bikin equip tersebut. Jadi misal item level kesulitannya 265, ya level kesulitan Charlu juga harus 265 buat bisa ngecraft equipment tersebut. Dan level kesulitan ini bisa naik dari stat, dex, text, dan level proof. Tiap 6 dex itu nambah 1 level kesulitan buat char kita, tiap 2 tag nambah 1 level kesulitan, dan tiap 1 level proof nambah 1 level kesulitan atau div. Maka dari itu BS dengan stat tag 255 itu lebih cepat buat craft atau bikin equipment level tinggi, karena ya 2 tag sama dengan nambah 1 div. Bayangin 255 udah naiknya berapa, udah 127 kan buat naiknya. Makanya kemarin pas di kontenku yang sebelumnya dengan level proof 50 tapi statnya dex dan tag, karena stat dex dan tag itu nambah level div semua, dengan proof level 50 udah bisa bikin equipment level tinggi. Selain level kesulitan ini, ada juga yang namanya success rate. Success rate ini yang mempengaruhi pecah enggaknya waktu kita bikin perlengkapan. Dengan rumus 10 plus level kesulitan char dikurangi level kesulitan equipment ditambah STR dibagi 10. Kalau char kita nggak pakai STR, anggap saja yang belakang itu 0. Jadi simpelnya 10 plus selisih dari level kesulitan char dikurangi level kesulitan equipment. Itulah yang akan jadi sukses rate-nya. Sukses rate ini yang dimaksud itu tentang pecah dan enggak pecahnya waktu craft atau bikin perlengkapannya, bikin equipment-nya, bukan ke jumlah slotnya. Jumlah slot itu pure gacha. Untuk sukses rate ini bisa ditambah dari stat di equipment. Misal kita pakai buat naikin STR, kita pakai equipment dengan stat STR yang banyak. Katakanlah STR, kalau kita nggak pakai stat STR di BS kita pakai stat STR flat. Karena ya stat STR persen bakal kecil banget nambahnya, orang base-nya aja STR-nya nggak ada. Jadi misal kita pakai equipment dengan stat STR yang banyak, itu bisa buat nambah sukses rate karena sesuai hitungan tiap 10 STR nambah 1% sukses rate. Ini mau di bagian topi, armor, kristal, buffland atau stat Ava itu masuk semua, hanya buat sukses rate. Dan juga kalau kita pakai stat dex itu buat juga ngaruh ke naikin level kesulitan atau div. Buat kalau misal kurang level div buat craft, bisa diakalin pakai equipment dengan stat dex untuk level kesulitan. Untuk sukses rate dengan stat STR. Makanya waktu craft, waktu event Anif pasti banyak yang bikin atau pakai equipment dengan stat STR dan dex buat naikin hal-hal itu. Tapi stat-stat itu nggak ngaruh ke potensial, cuma sukses rate dan level kesulitan charnya yang naik. Sukses rate biar nggak pecah-pecah waktu craft, untuk level kesulitan sebagai syarat minimal level buat craft item tersebut. Dan juga kalau level kesulitan char tinggi dan selisih tambah banyak dari level kesulitan perlengkapan atau equipment yang mau di craft, kan juga nambah sukses rate. Kan tiap selisih 1 kan nambah 1% sukses rate, tiap 10 STR nambah 1% sukses rate juga. Jadi cuma biar nggak pecah-pecah. Ini nggak ngaruh ke nggak ngaruh ke potensialnya untuk stat STR atau dex dari di luar base-nya. Kayak misal pakai armor di fill stat full STR biar sukses rate-nya naik, terus pakai buffland STR, terus pakai kristal full STR, terus stat Ava-nya full STR, itu cuma buat ngakalin sukses rate-nya biar lebih tinggi. Terus ku pernah kepikiran, kalau gemeran itu nambah STR ya, kan ada gemeran STR itu nambah ke sukses rate-nya enggak?
Enggak, masa ya lu depan bos mau gacha lo, cok, bosnya kasihan, orang tujuannya mau gelut malah ini anjing lu ngapain maju di tempat gua, cok, malah kayak gitu bosnya nanti kasihan dia bos di tempatnya itu mau gelut bukan mau nonton orang judi lah, cok, bisa-bisanya kepikiran judi depan muka bos pakai gemeran. Tapi ya namanya orang judi pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu sih. Kadang orang judi ada ritual-ritualnya juga kan. Oh, kalau mau gacha craft di sini harus kecup adalah dulu 3 kali biar wangi, kan ada yang bilang gitu. Cuma ya namanya teori penjudi. Cuma ya jangan sampai gemeran buat craft lah, cok. Nggak sampai segitunya. Oh iya, untuk leveling proof sendiri sama, mirip sih kayak leveling char. Leveling proof itu juga naik dari kita tiap nge-craft. Kalau leveling char kan kita tiap nge-kill bosnya. Jadi makin makin jauh level kesulitan dari char kita ke level kesulitan equipment, itu juga makin dikit XP yang didapat. Cuma bedanya kalau leveling char kan bosnya harus mati baru kita dapat XP. Kalau leveling proof ini nggak perlu berhasil, misal pun pecah XP-nya tetap naik. Jadi kalau udah punya BS buat craft weapon, buat craft senjata, itu saatnya panen di event Anif besok tanggal 17 kan ya. 17 udah mulai event Anifnya, jadi udah bisa farming medalnya, terus bisa craft senjatanya. Nah, kenapa aku bilang panen? Karena kalau dapat weapon attack gede itu nilai jualnya, tapi weapon attack gede dengan pot yang sesuai ya. Misal standar potnya 110 gitu. Nah, kita dapat weapon attack gede dengan pot 110 atau 108, 106, itu nilai jualnya gede banget. Kayak contoh Anif 8 tahun lalu itu kayak staff senjata misal dapat weapon attack yang tinggi itu non slot pun bisa laku 100M. Bayangin aja lo punya BS gacha ting dapat high weapon attack, walaupun itu non slot lo langsung panen dapat 100M. Nah, untuk weapon attack sendiri bisa dilihat dari weaponnya, itu nanti ada base attack. Nah, base attack ini yang buat ngitung maksimal weapon attack-nya. Maksimal weapon attack itu rumusnya base attack ditambah 10% ditambah 10. Jadi misal kayak contohnya di gambar ini ada katana ya, base attack-nya 213 ditambah 10%. 10%-nya kan berarti 10% dari 213 itu 21 ditambah 10. Jadi 213 ditambah 21 ditambah 10. Dapatnya max weapon attack-nya 244. Nah, untuk high weapon attack-nya itu sendiri berapa? Ya, simpelnya base ditambah 10% itu udah high weapon attack. Kalau maksimalnya ditambah 10 lagi. Jadi kalau udah tahu mana yang high attack, mana yang low attack, ya kan jadi lebih enak jualnya, karena kita tahu produk kita itu namanya produk. Pentingnya produk knowledge buat jualan ya kayak gitu. Kalau kita tahu kualitas produk kita tahu itu, oh ini high attack, makanya kita bisa nentuin harganya. Jadi di event Anif ini kenapa waktunya orang-orang panen ya kalau punya BS untuk craft weapon. Kurasa udah semua. Kalau ada yang kurang bisa di komen. Kalau ada yang salah juga bisa di komen. Untuk pembahasan craft atau bikin perlengkapan kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.